Para pastor, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baiklah kegiatan kita, webinar kita pada malam hari ini, menjadi manusia Kristen yang tangguh, sesi 3 dengan subtema Purgatorium atau api penyucian dan indulgensi kita pada malam hari ini. Segera kita akan mulaikan. Baiklah, saya mewakili seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mengucapkan selamat datang kepada para pastor, para frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama kami dalam sesi 4 webinar teologi dengan tema Purgatorium atau api penyucian dan indulgensi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati dalam webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, ucapan selamat datang oleh saya sendiri. Kemudian, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian, acara saya akan berikan kepada moderator kita, Pastor Gregorius Hertanto, yang akan memimpin jalannya webinar kita pada malam hari ini. Setelah itu, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Kaprodi, Kepala Program Studi Teologi, oleh Pastor Anton Tukiran MSc. Kemudian, ucapan terima kasih dan doa penutup. Baiklah para pastor, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita buka webinar kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami bisa berkumpul dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ya Bapa, berkatilah seluruh rangkaian acara kami pada malam hari ini dalam membahas Purgatorium, api penyucian, dan indulgensi. Semoga kiranya Engkau memberikan rahmat kebijaksanaan bagi moderator dan pembicara kami, dan kami semua yang akan mengikuti acara ini. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya saya akan serahkan acara webinar kita pada malam hari ini kepada moderator kita, tetapi pertama-tama saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita ialah Pastor Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, sekarang adalah Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan adalah dosen mata kuliah ala Tritunggal di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Beliau sekarang juga merupakan staf pembina di komunitas skolastik MSc Pineleng. Baik Romo, saya berikan kesempatan malam hari ini kepada Romo. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Frater Christian Ponto. Frater Christian adalah Presiden Mahasiswa yang akan berakhir pada malam hari ini. Besok sudah akan digantikan dengan presiden yang baru. Terima kasih Frater Christian. Dan saudara-saudara terkasih, selamat datang di pertemuan kita. Ini sudah kali yang keempat, atau boleh dikatakan kali yang kelima, kita mempelajari iman Katolik. Dan kita sudah sungguh dibawa oleh pembicara-pembicara sampai pada hari ini. Banyak orang bertanya, kemana arah keselamatan kita? Setelah kita meninggal, kita mau kemana? Kemana jiwa pergi? Lalu bagaimana hubungannya dengan dosa? Apa yang disebut dengan purgatorium atau api penyucian? Bagaimana hubungannya dengan kita? Mereka yang tinggal di api penyucian dengan kita yang masih hidup di sini. Lalu apa itu indulgensi? Ya, di mana kita bisa berdoa, mohon pengampunan untuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan penting yang termasuk juga bagian iman kita. Dan hari ini kita akan mencoba mendalami, mempelajari itu dengan dituntun oleh Pastor
Dr. Andes Julius Saletia, Licenciat Teologia. Pastor Julius Saletia, saya perkenalkan beliau, namanya adalah Julius Saletia. Dia lahir tanggal 16 Juli 1960 di Mangaran, Sulawesi Utara. Dia bersekolah di SPG di Tahuna dan kemudian melanjutkan ke Staf Seminari Peneleng sampai 1986. Setelah itu ditabiskan dan menjadi imam rektor juga di Seminari Menengah Gagas Kasen Tomohon. Kemudian beliau melanjutkan studi teologi di spesialisasi bagian dogmatik di Universitas Urbaniana Roma dan lulus tahun 1995. Nah, berbagai pekerjaan atau berbagai tugas, pernah menjadi ketua Unio 89 sampai 92, lalu kemudian menjadi rektor Seminari Pineleng juga tahun 2002 sampai 2007. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Teologi sampai tahun 2013 dan kemudian menjadi direktur pembina di Tahun Rohani Pondok Emmaus Keuskupan Manado, ya, yang dibina juga Keuskupan Manado dan Keuskupan Amboina. Lalu tahun 2010 sampai sekarang, selain menjadi pembina di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng, beliau juga menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Nah, baik, itu saja sekilas perkenalan untuk beliau. Nanti beliau sendiri akan memperkenalkan diri, barangkali menambah supaya kita mempunyai waktu yang cukup. Saya serahkan saja langsung, ya, karena beliau hanya satu-satunya pembicara kita pada malam hari ini, jadi waktunya cukup panjang, bisa 45 sampai 50 menit. Dipersilahkan kepada Pastor Julius. Nanti sesudah itu, saudara-saudara terkasih, silakan bertanya, kita akan memperdalam bersama tema ini. Pastor Julius, saya persilahkan untuk mengambil waktu dan tempat. Ya, terima kasih Romo Hertanto atas perkenalannya sebagai moderator juga. Kita langsung mulai saja. Jadi ini pertemuan terakhir untuk webinar teologi STFSP tahun ini. Dan kita tutup justru dengan tema purgatorium dan indulgensi. Ya, dua tema yang menurut Raja Daud penting sebagai jawaban pertanyaan untuk manusia. Dan tema di sini ditulis purgatorium dan indulgensi adalah iman Kristiani, ya, iman gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Ya. Jadi ini harus ditempatkan dalam rangka iman gereja. Jadi bukan satu doktrin, satu ajaran saja, tapi ini adalah satu pengakuan iman, keyakinan iman dari gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus, dan bait Roh Kudus. Nah, saya justru tempatkan di sini menghadapi penolakan dan gagal paham tentang keyakinan iman gereja mengenai purgatorium dan indulgensi. Kenapa? Karena penolakan dan gagal paham ini membuat justru warisan iman ini kemudian menjadi kurang efektif, kurang bermanfaat bagi hidup orang beriman karena orang lebih menghabiskan waktu untuk berdebat, ada atau tidak ada. Ya, padahal ini warisan. Ya, warisan berarti sesuatu yang sudah ada. Ya, yang sudah dialami, direfleksikan, dan justru menuntun perjalanan hidup banyak orang beriman dari abad-abad pertama kekristenan. Sehingga kalau orang mengatakan purgatorium dan indulgensi itu tidak ada dan tidak diajarkan dalam kitab suci, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita supaya kita mengklarifikasi bahwa purgatorium dan indulgensi ini bukan hanya ajaran kitab suci, tetapi ini adalah penghayatan iman gereja yang justru hidup, bukan ditulis dalam kitab.
ada akar-akarnya, benih-benihnya dalam kitab suci, tetapi lebih nyata dalam praktik hidup. Kemudian ada juga yang menolak karena mereka menganggap purgatorium dan indulgensi itu bertentangan dengan kebaikan dan kasih Allah yang tak terbatas. Ya. Jadi kalau Allah itu baik, mereka bilang, kenapa mesti pakai purgatorium? Ya. Langsung saja terima di surga. Kemudian ada juga yang menganggap purgatorium dan indulgensi ini menjadi hujat terhadap karya penebusan dan kurban Kristus. Ya, kalau kurban Kristus itu menyelamatkan kita sepenuhnya dan sudah final, ya, mengatakan bahwa ada purgatorium dan indulgensi itu diperlukan, ini sama dengan kurang menghargai apa yang menjadi buah karya penebusan dan kurban Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa dan menghapus hukumannya. Sehingga usaha orang melalui indulgensi itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ada juga keberatan lain, dikatakan tidak ada yang dapat membujuk atau mempengaruhi Allah dalam keputusannya. Jadi Allah itu berkuasa penuh, absolut dalam keputusannya. Sehingga mau buat apa, mau bakar lilin atau apa saja, tidak pengaruh. Kemudian ada juga yang malah mengatakan bahwa purgatorium dan indulgensi itu adalah hasil rekayasa gereja abad pertengahan. Dan maksudnya merekayasa itu untuk mendapatkan uang indulgensi. Dan bahkan untuk mendapatkan intensi misa bagi para imam yang merayakan misa. Begitu keberatan orang-orang yang menolak kedua hal tersebut. Dan ada juga yang menegaskan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat perbuatannya. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Jadi bukan urusan orang lain kalau orang masuk surga atau masuk api neraka. Begitu pusaka iman tadi menghadapi penolakan dan gagal paham yang sungguh membuat buah-buah justru kebenaran ini akhirnya menjadi kurang dalam hidup kita. Karena orang menghabiskan waktu justru berdebat dan bukan berdoa, berkurban, atau beramal untuk menolong sesama, khususnya mereka yang di dalam proses penyucian. Nah, untuk itu, sekarang kita lihat dengan sedikit lebih teliti, persisnya apa yang dimaksudkan dalam pemahaman gereja sendiri tentang purgatorium dan api penyucian. Nah, kita mulai dengan arti kata itu sendiri. Purgatorium, ya, itu dari bahasa Latin, itu berarti tempat pemurnian. Ya, tempat bukan hanya tempat fisik lokal, tapi pokoknya satu spasi bilang saja untuk pemurnian. Dan kata kerjanya itu purgo atau purgare, membersihkan, mentahirkan, menyembuhkan, membereskan, merapikan, menyucikan dari kesalahan, membenarkan, dan memaafkan. Atau purgatus, kata sifatnya yakni bersih, tahir. Sehingga purgatorium diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan api penyucian atau tempat pemurnian. Kemudian secara teologis, orang melihat ini sebagai spasi untuk memurnikan jiwa yang pantas untuk ke surga. Jadi kalau sudah masuk purgatorium, itu ada kepastian orangnya akan ke surga. Itu tentang pengertiannya menurut istilah. Nah, kemudian dari pengertian di atas kita juga mengenal penegasan magisterium gereja, kuasa mengajar dari gereja. Lain kali ada banyak orang mengajar, tapi mereka itu tidak punya kuasa mengajar. Nah, magisterium berkuasa mengajar karena mereka ini adalah diutus resmi oleh Tuhan Yesus untuk mengajar atas nama Tuhan Yesus, bukan atas nama atau kepentingan sendiri. Nah, menurut magisterium, keyakinan akan pemurnian dalam kehidupan setelah kematian ini didasarkan pada praktik doa untuk arwah
yang sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab suci, ya, dan diterapkan oleh umat Kristen sejak awal. Itu bisa dibaca dalam Katekismus nomor 1032. Praktik ini berdasar keyakinan bahwa dengan doa, arwah orang-orang yang telah meninggal dapat dibantu dalam fase antara kematian jasmani dan masuknya mereka ke dalam kediaman akhir, yakni di surga. Ya. Kemudian, kalau kita masih melihat apa yang ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum sepenuhnya, ya, murni, maka keselamatannya sudah dipastikan. Namun ia harus menjalankan proses penyucian untuk mencapai kekudusan yang diperlukan dalam memasuki kegembiraan surga. Gereja menamakan spasi ini adalah purgatorium. Gereja telah merumuskan ajarannya tentang purgatorium itu justru dalam konsili-konsili besar juga dalam gereja, yakni konsili Florence atau Firenze pakai Z itu, dan konsili Trente. Nah, tradisi gereja berbicara tentang api penyucian berpedoman pada teks-teks tertentu juga dari kitab suci. Ya, bisa dilihat di situ. Dan menurut Katekismus Gereja Katolik, api penyucian itu sudah dipakai oleh Paus Gregorius Agung. Dia pakai istilah Purgatorius Ignis, api yang memurnikan atau api pemurnian. Nah, begitu masih bisa dibaca sendiri apa yang ditegaskan oleh magisterium tentang purgatorium itu sendiri. Dan kita lihat di sini pada akhirnya dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 210 dikatakan purgatorium ini adalah keadaan mereka yang wafat dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi mereka masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Nah, dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik edisi Indonesia, purgatorium itu diterjemahkan dengan api penyucian. Kemudian kita lihat indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi itu adalah kerelaan, ya, kerelaan hati atau anugerah, kemurahan hati, atau juga berarti pengampunan. Nah, kata kerjanya indulgeo dari indulgere berarti melepaskan, membebaskan atau memberi kelonggaran, menganugerahkan, menyayangi, dan menghapuskan. Indulgen itu kata sifat berarti orang yang murah hati, lembut, pemaaf. Dalam teologi dimengerti sebagai penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena telah mendapat pengampunan. Jadi orangnya sudah diampuni sebenarnya, dosanya sudah diampuni, hanya efek dari dosa dalam diri orang itulah yang mesti dibereskan. Pada praktiknya indulgensi berhubungan erat juga dengan daya pengampunan dosa dalam sakramen tobat. Jadi indulgensi tidak membebaskan kita dari kewajiban mengaku secara sakramental. Nah, bisa dikatakan kemudian dalam kompendium dari Katekismus purgatorium ialah keadaan mereka, ini sudah dibaca tadi. Ya. Dalam KHK indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik, serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif, membebaskan dan menerapkan harta
pemulihan Kristus dan para kudus. Jadi indulgensi itu adalah buah dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan buah juga jasa-jasa, doa, amal, dan perbuatan-perbuatan para kudus. Beberapa penegasan dalam katekismus, ajaran mengenai indulgensi dan penggunaannya dalam gereja terkait erat dengan daya guna sakramen pengakuan. Indulgensi adalah penghapusan siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Kemudian dibedakan indulgensi sebagai indulgensi seluruhnya dan ada indulgensi sebagian. Itu tergantung dari apa yang ia berikan kepada siksa dosa, baik temporal akan dihapus seluruhnya secara total atau sebagian. Karena kadar dari efek dosa dalam diri orang itu juga tidak bisa dihapus dengan 2-3 kali berdoa saja. Ya, bisa kemudian setengahnya masih menuntut kita berdoa lebih lanjut. Ini beberapa keterangan dalam kompendium gereja, katekismus gereja Katolik. Itu sudah dilihat tadi, isinya sama. Nah, praktik-praktik yang disebut tadi seperti berdoa, beramal, berpuasa dalam mempersembahkan misa, ini berdasar keyakinan bahwa dengan doa arwah orang-orang yang ada di api penyucian dibantu dalam fase antara kematian jasmani untuk masuk dalam kediaman akhir mereka. Itu pengertiannya tentang purgatorium dan indulgensi. Nah, kalau tadi dikatakan dalam bagian mengenai penolakan itu bahwa kedua hal ini tidak diajarkan dalam kitab suci, maka kita bisa melihat benih dan prototipe purgatorium dan praksis indulgensi itu sebenarnya sudah ada jauh dalam sejarah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Keyakinan iman Katolik akan adanya purgatorium memiliki benih dan prototipe yang berasal jauh ya dalam peradaban manusia. Bahwa ada satu tempat, spasi bagi proses penyucian jiwa setelah kematian fisik bukanlah monopoli keyakinan iman gereja Katolik. Ya, hal mengurus dan berdoa untuk orang mati itu ada dalam banyak kebudayaan. Itu bisa dilihat ya. Misalnya ada dalam kebudayaan di Cina orang berdoa untuk orang mati. Di India juga agama Hindu dan Buddha mengatakan bahwa ada proses untuk pemurnian manusia, yakni melalui proses reinkarnasi. Ada juga di Persia dikatakan menurut ajaran Zarathustra atau Zoroaster dikatakan ada proses penyucian pada akhir zaman walaupun tidak eksplisit menyebut tempatnya. Orang Yunani malah mengatakan bahwa jiwa sesudah kematian itu akan, kalau dia belum murni, akan dimurnikan juga di Tartarus. Di sana mereka akan mendapatkan proses pemurnian itu. Nah, orang Israel nyata juga yang menjadi justru akar dari pemahaman gereja mengenai proses penyucian itu memberikan penyucian di Gehinom atau bilang sebenarnya Hades atau Sheol. Ya, Gehinom sudah, tetapi ada proses sebelum masuk ke Eden atau ke Taman Firdaus. Itu dalam malah ada tulisan Plato yang bagus di situ. Sesudah orang yang meninggal sampai di tempat itu ditujukan oleh roh-roh, maka orang benar akan dipisahkan dari orang jahat. Mereka yang sudah nyata kebaikan hidupnya, tapi tetap masih perlu dituntun untuk penyucian, mereka dibawa ke danau besar. Tadi dibilang Tartarus sebenarnya. Itu nanti dibaca sendiri saja. Nah, purgatorium dan indulgensi dalam kesaksian kitab suci. Itu bisa dibaca ayat-ayat dari 2 Samuel 22-26, Mazmur 18-57, Mazmur 86-13, Mazmur 116 ayat 3. Teks-teks ini sebenarnya
menjadi rujukan Petrus waktu berkhotbah pada hari Pentakosta. Ya. Bahwa menurut Petrus, waktu itu dia mengutip juga apa yang dikatakan oleh pemazmur itu. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya yang melihat kebinasaan di tempat di dunia orang mati. Karena itu membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada juga teks dari Putra Sirach. Hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tapi orang mati pun jangan engkau kecualikan pada pokoknya orang mati jangan dikecualikan juga dari kita punya doa atau kurban. Kitab Makabe, dia sesudah perang mengalahkan lawan itu, Makabe memberikan warning kepada para prajurit, tetapi yang berhubungan dengan tema ini, dia juga mengajak semua prajurit untuk kumpul uang sebagai persembahan yang dikirim ke Yerusalem bagi pembebasan jiwa orang-orang yang gugur, dan mereka itu ditemukan membawa jimat dalam pakaian mereka. Nah, kemudian 1 Petrus 3, 17-22, di sana menegaskan tempat yang didiami orang yang menantikan Mesias. Ke sana menurut Petrus, Tuhan Yesus juga mewartakan kabar keselamatan pada saat Tuhan Yesus sesudah wafat dan dimakamkan. Kemudian dalam surat Efesus, dikatakan Yesus turun ke tempat penantian dan juga naik dari sana. Kemudian apa yang dapat kita katakan dari semua teks kitab suci yang bisa dicari, kalau mau cari masih lebih banyak. Nah, studi mengenai doktrin perjanjian lama tentang Sheol, ya. Sheol itu dalam bahasa Ibrani Yunaninya Kades, jelas menunjukkan kebenaran bahwa perjanjian lama memiliki ajaran yang tetap, yang dapat ditemukan dengan tingkatan yang berbeda. Ya, itu mengenai Sheol, dunia orang mati yang belum ke neraka tapi belum juga ke surga. Nah, itu ada tempat peralihan atau transit di sana. Nah, dalam tradisi perjanjian lama, mereka menemukan keyakinan bahwa jiwa tetap hidup dalam dunia yang berkabut, tempat yang berkabut, di mana orang benar dan orang tidak benar memiliki bagian, meskipun itu bukan tempat yang menyenangkan. Ya. Itu bisa bandingkan teks-teks tadi yang dikutip oleh 1 Petrus. Nah, sebenarnya kitab suci perjanjian lama sederhananya mengindikasikan bahwa ada alam ketiga. Jika mereka di neraka, maka kita tidak perlu berdoa untuk orang di neraka. Mereka juga tidak perlu penebusan karena mereka tidak membutuhkan itu. Ya. Malah Tuhan pun mereka bilang, kami sangkal Tuhan tidak ada itu. Nah, jika mereka sudah di surga, maka mereka juga tidak membutuhkan pengorbanan atau pertolongan kita. Mereka ada di tempat lain dan kita dapat melihat gagasan ini dinyatakan dengan jelas kemudian dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, dari teks kitab suci perjanjian lama kemudian bisa menjadi nyata bahwa kasih Allah ternyata berlanjut ke dunia orang mati yang dibedakan atas kediaman orang benar dan orang tidak benar. Di sana ada harapan dan penantian akan kedatangan Mesias. Malah ada teolog dari abad pertengahan mengatakan Tuhan Allah juga masih memperhatikan orang juga di api neraka, biar mereka tidak perlu perhatian Tuhan, tapi Tuhan sebagai Tuhan mereka ternyata masih memperhatikan juga orang di api neraka. Ada juga refleksi dari bapak-bapak gereja yang diantaranya ada Origenes, dia bilang, orang diselamatkan, karena itu diselamatkan melalui api yang membakar dosa-dosa keduniawian, sama seperti proses pemurnian emas dalam api dari logam lain, seperti yang hitam. Kemudian Santo Ambrosius juga menulis yang sama tentang baptisan api yang terletak di pintu masuk surga. Ya. Jadi sebelum orang masuk surga lewat itu baptisan api.
Nah, keyakinan akan purgatorium juga jelas di situ dikatakan diyakini, ya, itu untuk menghapus dosa-dosa yang keras menurut Santo Gregorius Agung. Dan pengembangan refleksi mengenai purgatorium selama abad-abad bermuara kemudian dalam penegasan iman gereja, baik dalam konsili Lyon, konsili Florence, dan kemudian konsili Trente. Nah, penetapan tersebut dalam konsili resmi gereja kemudian berbeda dari deskripsi-deskripsi legendaris yang lain kali diwarnai dengan macam-macam imajinasi atau fantasi. Tapi ajaran resmi gereja itu kita temukan dalam penetapan konsili-konsili. Ada penegasan dari konsili Trente, jika mereka bertobat dan meninggal dalam kasih Tuhan sebelum melunasi penitensi dosa-dosa mereka, jiwa mereka dimurnikan sesudah kematian dalam api penyucian untuk membebaskan mereka dari tindakan-tindakan silih atau suprajo dari para beriman yang masih hidup. Mereka dapat membantu melalui kurban misa, doa-doa, derma, dan perbuatan kudus lainnya yang diberikan untuk kaum beriman lain sesuai dengan praktek gereja. Itu penegasan dari Konsili Trente. Kemudian akar praksis dari indulgensi. Itu sudah disinggung tadi, apa yang dibuat oleh Yudas Makabe, dan sekarang juga sebenarnya ada kelompok ortodoks Yahudi yang selalu menderaskan doa kadis, doa pengudusan nama Tuhan selama 10 bulan kalau ada saudara yang meninggal, ya, dengan tujuan memurnikan dosa-dosa dan memurnikan jiwa dari saudara itu dari dosa dan kesalahan mereka. Dan praktek tersebut mengungkapkan keyakinan bahwa arwah dapat dibantu dalam fase antara kematian jasmani dan masuknya mereka ke dalam kediaman akhir mereka di surga. Dan praktek serupa kita bisa temukan juga di agama-agama lain. Ini ada kesaksian kitab suci. Santo Paulus menegaskan, aku bersuka cita karena aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Jadi Paulus sendiri menegaskan bahwa memang Tuhan Yesus sudah mengorbankan kurban yang melimpah untuk keselamatan kita. Tetapi tugas Paulus sebagai utusan Tuhan Yesus, tugas gereja juga, yakni mengupload apa yang Tuhan Yesus buat. Itu diupload dan disiarkan secara langsung lewat hidup kegiatan gereja, dan di dalamnya ada Santo Paulus juga. Kemudian dari Injil Matius ditegaskan di sana, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari penjara sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Keluar maksudnya di sini bukan ke neraka, tetapi kalau hutang sudah lunas, ya keluar kepada kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling purna adalah di surga. Kemudian ada surat Paulus juga kepada orang-orang di Korintus yang berbicara tentang baptisan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini praktek sebelum abad pertengahan. Kalau dikatakan bahwa ini rekayasa gereja abad pertengahan, maka ternyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk orang yang sudah meninggal, itu prakteknya dari zaman Santo Paulus juga. Ya, dan baptisan itu dipandang sebagai metafora penderitaan dan penitensi. Ya, bahwa orang bisa berkurban untuk mereka yang membutuhkan dukungan supraja. Nah, Paulus juga mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang rajin mengunjunginya sewaktu di penjara. Dia berdoa agar Tuhan menunjukkan belas kasih kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Jadi Paulus ini bukan orang dari abad pertengahan, itu dari abad-abad pertama kekristenan. Ini kesaksian gereja awal. Di bagian pertama ditunjukkan bagaimana catatan harian martir abadi dari Afrika, itu
Perpetua, temannya Felicitas itu, dikatakan dia dalam satu penglihatan melihat adiknya yang menderita, yang sudah meninggal, dan kemudian ia berdoa. Dan adiknya itu kemudian mengalami perbaikan nasib di dunia sana sesudah doa-doa yang ia panjatkan untuk mendukung adiknya itu. Nah, Tertullianus juga menegaskan bahwa pada hari peringatan kita berdoa untuk orang mati. Ya, istri juga berdoa untuk suaminya, untuk kebahagiaan suaminya pada hari peringatan kematiannya. Ya. Jadi tidak dapat disangkal bahwa jiwa orang mati dapat ditopang oleh kesalehan orang yang masih hidup. Ketika pengorbanan penentara dipersembahkan untuk mereka. Dan pada hari ke-30 setelah kematianku, ingatlah aku, saudara-saudara, dalam doa. Ya, orang menerima bantuan dari doa yang dibuat oleh orang yang hidup. Itu Santo Efraim dari Syria, dikutip oleh Santo Hieronymus. Dan konon, ini tulisan dari Santo Efraim ini biasa dibaca oleh umat pada waktu akhir misa pada zaman itu. Nah, kemudian bagi gereja kemungkinan membantu jiwa-jiwa di purgatorium. Ya, dasarnya adalah kehidupan dalam gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Gereja kita adalah satu persekutuan umat. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita satu dari yang lain, satu dalam Kristus, dalam cinta kasih-Nya termasuk kematian. Itu Paulus tegaskan dalam surat kepada orang-orang di Roma. Kalau baca bab 9, keyakinan iman. Ya. Jadi kalau orang meninggal itu bukan berarti putus hubungannya dengan kita yang masih hidup. Putus hubungannya dengan orang yang sudah di surga. Tapi gereja entah sudah di surga, di api penyucian, dan masih di dunia adalah satu umat Allah. Satu tubuh Kristus dan adalah bait Roh Kudus yang sama. Karena itu gereja Katolik mengajarkan bahwa nasib mereka yang berada dalam purgatorium dapat dipengaruhi oleh tindakan mereka yang masih hidup di dunia ini. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Sebagai satu tubuh, penderitaan satu anggota itu menjadi juga pengalaman semua anggota lainnya. Jadi termasuk gereja yang berjaya di surga, gereja di api penyucian, gereja di dunia, kita satu anggota tubuh Kristus. Itu dasarnya. Kemudian bahwa menolong orang-orang untuk bisa menuntaskan perjuangannya mencapai kemuliaan surgawi itu adalah panggilan dan tugas pelayanan gereja. Jadi kita bukan hanya berurusan dengan orang yang masih hidup, tapi orang yang sudah meninggal juga kalau dia belum tuntas perjuangannya untuk menjadi murni, maka gereja punya panggilan dan tugas pelayanan untuk itu. Allah menetapkan dan memanggil manusia kepada kekudusan dan kesempurnaan. Ini panggilan Allah. Dan haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Ya. Hendaklah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dalam Kristus, Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terus semua teks ini mengungkapkan panggilan hidup kita dan tugas gereja membantu siapa saja supaya bisa mencapai tujuan untuknya ia dipanggil oleh Tuhan. Dan itu tidak dibatasi oleh kematian. Ya, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang mengikat kesatuan kita sebagai anggota tubuhnya, sebagai anggota keluarga Allah, sebagai bait Roh Kudus. Jadi ini bukan siapa yang suka, tapi ini adalah panggilan dan tanggung jawab gereja. Ini ada gambar-gambar supaya sedikit ramai. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, Daud punya pertanyaan ini. Ya, siapakah yang boleh datang kepada Allah dan tetap berdiri teguh di hadapannya? Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu.
Itulah deskripsi Daud tentang orang yang dapat datang kepada Allah dan bertahan di hadiratnya. Dan kalau kita semua malam ini yang hadir, mungkin belum ada yang pantas untuk berdiri di hadirat Allah dengan begitu. Sampai mati juga mungkin tidak sampai. Ya, karena itu dikatakan walaupun kita sudah mati, gereja tetap mendoakan kita dalam misa. Selalu dibilang berdoa untuk Bapak Suci, untuk uskup, pastor, diakon, dan seluruh umat, dan semua saudara kami yang telah meninggal. Ini cuma gambar saja. Jadi di situ, di gambar terakhir ada muka yang mesai sekali. Di sana ada kata-kata dari Santo Paulus, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dibilang hanya Tuhan Yesus yang bisa buat itu, dan kita anggota tubuhnya, karena itu kita juga turut berpartisipasi dalam karya Tuhan Yesus, melepaskan setiap orang dari maut yang lain kali menguasai tubuh manusia. Singkatnya, mereka yang murni hatinya akan memandang Allah. Namun ada situasi tertentu yang menghambat tercapainya kekudusan dan kesempurnaan semasa hidup di dunia ini. Maka perlu ada spasi untuk menuntaskan di dunia yang akan datang dalam rangkulan kasih ilahi yang membara. Ya. Jadi kalau memang nyata tidak betul, kasih Allah yang membara ini bisa membuat lebur semua hal yang tidak murni, semua hal yang tidak kudus. Jadi bukan untuk maksudnya menghukum, tetapi terutama untuk membersihkan, memurnikan, agar kita kemudian memang pantas untuk berada di tempat yang murni, di tempat yang kudus. Nah, urgensinya apa? Pembahasan ini, banyak orang yang tahu, namun sedikit saja yang mengingat itu. Banyak orang yang kurang menyadarinya, kurang peduli, banyak juga yang gagal paham. Sehingga sebagai anggota gereja sebenarnya kita semua bisa membantu berdoa untuk mendapatkan indulgensi, baik orang hidup maupun orang mati. Jadi indulgensi itu adalah urusan kita semua, bukan urusan uskup, pastor, atau bruder, atau suster, atau diakon, tapi urusan semua orang yang percaya. Jadi supaya kita semua bukan cuma tahu, tapi selalu ingat, selalu sadar dan peduli untuk memberikan support kepada mereka yang membutuhkan, baik masih hidup di dunia maupun terutama mereka yang sudah meninggal, yang ada di tempat penyucian. Nah, dikatakan tadi pada awal, ini menjadi pokok perbantahan lain kali, sehingga membutuhkan apologia. Nah, akar dari gagal paham itu sudah kita lihat tadi. Orang mengatakan begini, ada di gereja Ortodoks Timur juga, mereka mengakui api penyucian tetapi tidak pakai kata itu. Ya, pokoknya ada proses penyucian, tapi kata penyucian, api penyucian tidak mereka sukai. Ya. Sehingga lain kali ada orang bilang, oh di gereja Ortodoks tidak mengakui api penyucian. Malah ada lebih penegasan di sini dari dokumen Keuskupan Agung Ortodoks Yunani di Amerika, Death, the Threshold to Eternal Life. Itu bisa dibaca bahwa perkembangan moral jiwa, baik untuk yang lebih baik ataupun lebih buruk, berakhir pada saat pemisahan tubuh dan jiwa. Pada saat itu juga nasib definitif jiwa dalam kehidupan kekal ditentukan. Jadi tidak ada jalan pertobatan, tidak ada jalan keluar, tidak ada reinkarnasi, dan tidak ada bantuan dari dunia luar. Tempatnya diputuskan selamanya oleh penciptanya. Gereja Ortodoks tidak percaya akan purgatorium, suatu tempat pembersihan, yaitu keadaan setelah kematian yang di dalamnya jiwa yang diselamatkan. Begitu bisa dibaca selanjutnya, tapi ini penegasan satu kelompok. Tidak semua gereja Ortodoks tentu sama dia punya keyakinan mengenai hal ini. Tapi cuma diberikan contoh bahwa ada juga kelompok yang berpendapat seperti itu.
Ya, sehingga dikatakan di bagian bawah itu, purgatorium dan indulgensi merupakan teori-teori yang saling terkait, tidak terdapat dalam Alkitab menurut mereka, ataupun dalam gereja purba. Dan ketika diberlakukan dan diterapkan, membawa praktik yang mengorbankan kebenaran gereja yang berlaku. Seandainya Allah yang Maha Kuasa dalam cinta kasih-Nya berbelas kasih mengubah situasi yang mengerikan pada para pendosa, hal itu tidak diketahui oleh gereja Kristus. Gereja selama 1.500 tahun tanpa teori semacam itu. Jadi mereka melihat bahwa purgatorium dan indulgensi itu satu teori. Tetapi kita sudah lihat ini bukan teori. Ini praktek penghayatan iman gereja sejak awal yang kemudian direfleksikan, diformulasi supaya bisa dijelaskan kepada orang-orang. Jadi bukan baru mulai itulah ada purgatorium atau ada tempat penyucian dan praktek indulgensi. Kita sudah lihat tadi bahwa benih-benihnya, prototipenya sebenarnya sudah ada dalam pelbagai budaya, dalam penghayatan religius bangsa-bangsa di banyak tempat. Dan kemudian kita lihat benih-benih penegasannya juga dalam kitab suci, khususnya teks-teks yang sudah kita tunjuk tadi. Nah, dasar penolakan tadi dibilang, bukankah indulgensi mengulang atau meniadakan karya Kristus? Ya, itu orang bertanya begitu. Ya, indulgensi bukan mengulang, tetapi berpartisipasi. Karena kita ini tubuh Kristus, anggota keluarga Allah, maka kita bukan mengulang tindakan Tuhan Yesus, tapi kita ambil bagian. Ya, karena kita punya tugas perutusan, Tuhan Yesus pesan, perbuat apa yang saya buat. Ya, lakukanlah itu. Sehingga khasiat, daya, penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sungguh sampai ke ujung bumi. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus dianggap sudah menuntaskan segalanya, maka semua misionaris, semua penginjil, semua pengajar itu tidak dibutuhkan. Ya. Dan itu pikiran yang memang tidak benar. Karena Tuhan Yesus mengutus saksi, mengutus orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, karena kuasa Allah bekerja dalam diri orang itu. Juga dikatakan, sekali penghakiman dijatuhkan, maka jelas siapa ke surga, siapa ke neraka. Tidak semua sehitam dan seputih itu. Bahwa ternyata Tuhan juga berbelas kasih, bahwa ada yang tidak tuntas dalam hidupnya karena persoalan-persoalan hidup. Tidak semua orang sama mudahnya dalam hidup. Ada orang tertentu tadi dibilang ini soal kelonggaran. Tuhan memberi kelonggaran. Kalau ada orang juga misalnya kontrak rumah, kos rumah, mesti bayar, bisa dapat usir. Ya, itu secara legalnya begitu. Tapi orang yang murah hati, itu memberi kelonggaran, memberi waktu, memberi tambahan supaya orang bisa menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Kemudian, orang bertanya, dapatkah manusia menebus dosanya sendiri? Ya, apakah maknanya penebusan? Di sini dikatakan tadi dalam bagian awal bahwa manusia itu dikatakan waktu diciptakan oleh Tuhan Allah itu tidak ada peranannya. Tetapi ketika ditebus, manusia juga mempunyai peranan. Sehingga makanan keselamatan yang ditaruh di mulut setiap orang, kalau orangnya sendiri tidak mau makan, ya keselamatan itu ada di depan matanya, tapi tidak menjadi keselamatan untuk dia. Dan kita juga harus bertindak supaya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi keselamatan untuk saya, untuk saudara saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat. Begitu kita berperan, ambil bagian dalam karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ini adalah sistem untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi sebenarnya indulgensi itu bukan sistem untuk mendapatkan uang, tapi sistem untuk mengatur persembahan. Ya.
Dan persembahan itu sudah dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Orang mempersembahkan ini seperti tadi Yudas Makabe. Ya, lain kali orang bilang itu bukan bagian dari kitab suci. Boleh dikatakan begitu, tapi Yudas Makabe adalah bagian dari sejarah Israel. Tanpa Yudas Makabe tidak ada sejarah Israel yang benar. Ya. Dan mereka itu menjadi salah satu babak sejarah Israel yang menunjukkan keyakinan hidup umat Israel sendiri. Ya. Jadi kalau Yudas Makabe mempersembahkan kurban, maka ini menjadi praktek yang dikenal di tengah orang-orang Israel. Jadi kalau misalnya ada bilang praktek indulgensi, itu bukan cuma soal uang, tapi bagaimana orang berbagi apa yang menjadi anugerah dalam hidupnya untuk bisa menolong orang lain. Begitu juga kalau orang memberi stipendium misa bukan karena pastornya sekali suka uang itu, tetapi orang ini yang mau mempersembahkan itu. Ya. Ada juga orang bukan pastor, ya, tapi dia juga kemudian datang berdoa di rumah orang lain dan mendoakan orang ulang tahun, kemudian ya dapat amplop. Apakah itu berarti dia berdoa untuk mengumpul uang begitu? Nah, begitu kita lihat bahwa ketidaktahuan itu lain-kali menghambat kita untuk bisa menikmati justru warisan yang menjadi kekayaan iman kita. Jadi ketidaktahuan antara dosa dan akibat dosa. Lain-kali orang bilang, sudah, dosa sudah diampuni, beres. Dosanya sudah diampuni, tapi luka dalam jiwa orang yang mesti disembuhkan. Itu lewat penitensi dan indulgensi membantu kita menyembuhkan akibat dosa yang tertinggal dalam diri kita. Maka iman gereja tidak sepenuhnya terungkap dalam kitab suci. Ya. Karena itu, kitab suci tidak boleh dijadikan otoritas satu-satunya untuk menunjuk kebenaran iman. Ini menjadi salah satu. Karena kitab suci ditafsirkan menurut dalam konteks hidup gereja. Kitab suci itu gereja punya buku. Dan yang bisa menafsir secara benar adalah gereja itu sendiri. Jadi kitab suci bukan untuk menghakimi iman atau hidup gereja. Nah, kemudian kita sampai kepada kabar sukacita bahwa purgatorium dan indulgensi adalah tanda kebesaran kasih dan keadilan Allah. Ya, lain kali orang bilang Allah itu maha baik, tak terbatas kebaikannya, kemurahan hatinya begitu, tapi jangan lupa Allah itu mendidik kita kepada yang benar. Ya. Sehingga kalau orangnya dibawa ke surga, itu dibawa dengan benar. Jangan seperti anak sekolah, lain kali gurunya sayang sekali sehingga biar tidak tahu membaca dia kasih naik kelas terus sampai di SMP tidak tahu membaca. Itu kebaikan yang tidak benar. Begitu juga lain kali orang bilang, sudah dibawa saja ke surga biar tidak beres orangnya. Dan Tuhan tidak pernah sebodoh itu membiarkan orang kemudian malu di surga. Karena tidak beres, datang kumpul-kumpul dengan orang beres. Dan karena itu dibilang purgatorium dan indulgensi adalah tanda kebesaran kasih Allah yang membuat kita mengasihi kita dengan benar. Supaya semua orang itu jadi orang benar. Jadi mirip dan serupa dengan Allah sendiri. Allah tidak membuat kita asal jadi. Tidak membawa kita ke surga, yang penting ada di surga. Tapi kalau datang ke surga, itu sungguh-sungguh memang pantas menikmati kebaikannya dan dia sungguh akan berbahagia di sana. Ya. Dan karena itu Katekismus Gereja Katolik mendeskripsikan purgatorium sebagai pemurnian yang diperlukan karena suatu keterikatan yang tidak sehat dengan makhluk-makhluk itu perlu dilepaskan. Suatu pemurnian yang membebaskan seseorang dari apa yang dinamakan siksa dosa sementara. Siksa ini bukan karena dihukum oleh Tuhan, siksa ini karena kita memberatkan diri. Ya, menyesakkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi kesukaan dunia dan itu membuat kita tidak bisa bersuka cita dengan sempurna di surga memandang itu kemuliaan Allah.
Ini sudah dibilang tadi bahwa iman gereja itu tidak terungkap seluruhnya dalam kitab suci. Sebenarnya di sini kita lihat ada warning biblis mengenai pemurnian. Ya. Jadi ingat kenapa perlu purgatorium dan indulgensi, karena tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Allah itu adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan supaya memang sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Dia. Tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Itu ayat-ayat kitab suci bukan untuk mengancam, tetapi supaya kita melihat target Tuhan Allah. Ya. Ini proyek dari Tuhan untuk kita. Tuhan punya proyek tinggi, menilai kita begitu tinggi. Sehingga kita kalau justru merendahkan diri, itu berarti tidak mencapai target. Dan Tuhan berusaha dengan apapun supaya target ini bisa tercapai. Ya, alasan adanya purgatorium dengan kata yang lebih populer, Tuhan peduli akan diri kita. Jadi bukan hanya akan perbuatan-perbuatan, tetapi bagaimana perbuatan ini mengukir kita punya pribadi. Supaya kualitas pribadi kita memang makin menyerupai Tuhan sendiri. Karena itulah ada purgatorium dan ada indulgensi. Ingat, hanya orang yang belum sempurna dalam rahmat yang dapat masuk ke dalam api penyucian. Api penyucian bukan merupakan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak beriman atau tidak percaya di dunia ini, tapi hanya untuk mereka yang sudah beriman, tapi belum tuntas perjalanannya. Api penyucian ada untuk memurnikan dan memperbaiki. Akibat dosa dibersihkan dan konsekuensi-konsekuensi dosa dituntaskan supaya orang yang sudah. Api penyucian itu hanya sementara. Setelah disucikan di sini, jiwa dapat masuk surga. Semua masuk api penyucian adalah calon-calon penghuni surga. Api penyucian tidak ada lagi pada akhir zaman, karena pada akhir zaman itu semua sudah berakhir. Yang ada surga dan neraka dan semua sudah beres. Ya, ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca, itu bisa dilihat di sini. Itu saja, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Pastor Julius sudah menerangkan dengan baik dan membuat kita semua menyadari ini purgatorium ternyata kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang dilanjutkan, bahkan masih dalam konteks kita, ya kita mengakuinya karena kita gereja. Lalu kemudian sebagai gereja kita saling membantu, termasuk juga mendoakan mereka yang ada di dalam api penyucian. Nah, Pastor Julius, ada banyak sekali kolom chat. Nanti saya akan bacakan dulu yang di kolom chat dulu. Nanti para peserta bisa juga kalau masih ada waktu kita masih kira-kira 30 menit untuk tanya jawab. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tetapi kita lihat dulu apa yang sudah ada di dalam kolom chat. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan saya bisa golongkan. Pertama berhubungan dengan pengertian. Tadi ada yang bertanya, apakah api penyucian itu sama dengan neraka? Itu yang seperti itu ya, tadi ditanyakan. Lalu kemudian, apakah Yesus masuk ke tempat penantian? Apakah tempat penantian Yesus itu juga sama dengan purgatorium? Lalu mengapa atau apa yang dibuat Yesus di dalam tempat penantian tersebut? Itu kira-kira soal pengertian. Lalu kemudian dalam hal pengertian juga ada pertanyaan dari Saudari Eva Luntungan. Siapa yang masuk ke sana? Apakah orang-orang bukan iman kita, mereka juga bisa masuk ke dalam api penyucian? Ya, tadi Pastor Julius singgung api penyucian untuk mereka yang sudah mulai menerima rahmat dan sekarang mau dituntaskan di dalam
penyucian itu. Jadi mungkin pengertian dulu, baik Pastor Julius, tentang tadi tempat penantian, lalu bedanya dengan neraka, dan kemudian Yesus masuk di dalam tempat penantian, apa yang terjadi di sana. Silakan. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang bagus yang membuat kita bisa mendalami pengertian yang bisa kita peroleh tentang apa itu api penyucian. Jadi tadi dalam data kitab suci dikatakan di kalangan orang Israel dalam perjanjian lama itu ada yang disebut Sheol dan ada yang disebut Gehenna atau Gehinom. Gehinom itu sebenarnya dari tempat yang ada di sebelah selatan Israel, Yerusalem, itu tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Nah, ini kemudian menjadi simbol dari tempat orang-orang yang ya bila saja bersahabat dengan yang kotor, dengan iblis. Sedangkan Sheol itu adalah dunia orang mati. Nah, di sana masuk bukan untuk dihukum, tapi mereka ini ada di dunia orang mati untuk menantikan Mesias, penyelamat. Ya. Jadi kalau masuk Gehinom itu sama dengan api neraka dalam arti tempat hukuman. Orang jahat itu masuk di situ karena Gehinom itu adalah sarang roh-roh jahat di situ. Jadi itu kemudian bisa disamakan pengertiannya dengan api neraka sebagai tempat penghukuman. Tapi kalau misalnya Sheol itu dunia orang mati, itu semua orang mati ke situ. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk menantikan penghakiman. Ya, kalau kemudian terbukti orangnya memang tidak pantas ke surga, ya dia ke tempat di mana orang-orang yang tidak pantas ke surga itu ditempatkan. Dan Tuhan Yesus dikatakan dia pergi ke tempat penantian. Nah, itu Sheol tadi, itu tempat jiwa-jiwa orang-orang yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang, mereka menanti. Karena itu disebut tempat penantian. Dikatakan juga termasuk Adam dan Hawa ada di situ. Dan Tuhan Yesus pergi ke sana untuk membebaskan mereka, karena biar di tempat ini mereka juga sebenarnya diganggu oleh roh jahat, dan mereka dibebaskan dari belenggu. Karena itu Petrus menulis waktu Tuhan Yesus melawat ke dunia orang mati, dia mewartakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam penjara. Itulah di Sheol, bukan di api neraka. Tuhan Yesus tidak ke api neraka, tetapi ke tempat di mana jiwa-jiwa itu menanti. Lain kali orang bilang ini mungkin mirip dengan pangkuan Abraham. Tapi pangkuan Abraham itu bisa kemudian dijelaskan, ini salah satu petak, salah satu bagian dari dunia orang mati. Karena di sana juga ada tempat yang sedikit lebih bagus, ada tempat kurang bagus, ada tempat yang sama sekali tidak bagus juga di dunia orang mati. Jadi di dunia orang mati itu tidak sama keadaannya. Ya, bersihnya mungkin beda, ya suasananya juga beda. Jadi kalau di dunia orang mati orang baik-baik, ya suasananya tentu lebih bagus. Ya. Itu kemudian ada kira-kira jelas jawaban? Ya, baik, terima kasih. Jadi sudah di ini ya, jadi tadi apakah tempat penantian yang itu sama dengan purgatorium itu? Jadi kita akan masuk yang disebut dengan tempat penantian, apakah tempat penantian itu sama dengan purgatorium? Ya, gitu. Jadi purgatorium itu lebih dimengerti sebagai di tempat di mana orang mengalami proses pemurnian. Ya. Kalau dulu dibilang tempat penantian, belum dijelaskan, belum dinyatakan ada proses apa di situ. Tapi sekarang dengan ajaran gereja, tempat api penyucian itu ada proses di mana orang menuntaskan apa yang belum selesai dalam perjuangan di dunia ini untuk menjadi murni. Sedangkan di tempat penantian dulunya itu tidak dijelaskan apa persis dibuat di situ. Ya, baik. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikut masih mengenai pengertian kapan orang itu masuk ke purgatorium. Apakah sesudah meninggal langsung masuk ke sana atau bagaimana? Adakah sesuatu yang menentukan orang masuk ke purgatorium atau langsung masuk ke surga? Begitu. Ya. Jadi ini soal waktu
itu kemudian dipengaruhi juga oleh punya pemahaman bahwa ini persis tempat fisik begitu. Tapi para teolog skolastik pernah berefleksi bahwa ini bukan soalnya kita dimasukkan ke sana, tetapi ini soal bagaimana kita mengalami perjalanan menuju kepada Allah setelah meninggal. Jadi ketika kita berpisah jiwa dari tubuh, maka perjalanan jiwa menuju kepada Allah itu mulai menjalani proses pemurnian itu. Karena Allah itu adalah api, ya tadi bilang bara cinta Allah. Jadi kalau orang tidak murni, dikatakan mendekati dalam perjalanan menjumpai Tuhan, dia mengalami bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini adalah satu proses, satu situasi, satu suasana, satu keadaan yang membuat saya menyadari bahwa saya ini ada hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk hadirat Allah. Jadi sesudah kita meninggal, jiwa kita berjalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Nanti sesudah kebangkitan badan, baru jiwa bersatu kembali dengan badan. Jadi pas sesudah kematian, perjalanan jiwa itu yang mengalami penyucian itu. Ya baik. Ya baik, terima kasih Pastor. Saya kira sudah dijelaskan itu ya tadi. Jadi memang sesudah mati, kalau misalnya orang bilang suci, ya dia langsung masuk surga. Tapi bagi yang masih dosa ya dalam penghakiman pribadi, orang masuk ke purgatorium. Nah pertanyaan lagi ya, jadi mengenai pengertian tadi ada orang bertanya, ada saudara kita bertanya, Pastor kalau orang bunuh diri gitu ya, apakah masuk penyucian? Lalu kemudian juga dalam hubungan itu ada pertanyaan yang masih segar mengenai orang yang aborsi ya, anak kecil yang diaborsi, apakah dia masuk api penyucian? Itu begitu, Pastor. Ya, ya orang bunuh diri juga tentu ada beda-beda dia punya ya situasi atau dia punya alasan kenapa bunuh diri. Ya, ada bunuh diri karena memang tidak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu memberi hidup, itu urusan saya kalau saya punya hidup. Nah kalau bunuh diri dalam arti ini tanda ketidakpercayaan, tanda orang tidak beriman, ya kemungkinan untuk masuk api penyucian itu kurang jelas. Ya karena yang masuk api penyucian adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun dia tidak sepenuhnya mampu hidup sesuai dengan apa yang menjadi ya, bilang perintah atau tuntutan-tuntutan dari hukum Tuhan itu sendiri. Jadi kalau orang bunuh diri karena menolak untuk percaya, untuk mengandalkan, untuk berharap, tentu tidak ada alasan untuk menyucikan diri karena dia tidak akan pergi untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari dirinya sendiri orang itu tidak punya kepercayaan. Tapi kalau orang bunuh diri karena kemungkinan dia tidak sanggup lagi menanggung macam-macam kesulitan, macam-macam penderitaan, orang ini pantas dikasihani, ya. Sehingga dia sebenarnya berharap Tuhan menolong, tapi kemudian dia tidak melihat itu dalam perjalanan hidup, sehingga harapan seperti kabur. Ya. Tadi dibilang berdiam di dunia yang kabur begitu, orang ini justru yang membutuhkan pertolongan dan kita ya lebih yakin bahwa dia mendapat tempat atau bisa mendapat tempat di api penyucian karena dia punya harapan akan Tuhan. Kemudian anak yang diaborsi, ya. Anak itu sendiri sebenarnya tidak punya persoalan. Yang ada persoalannya adalah orang yang melakukan tindakan aborsi, ya. Sehingga dikatakan dalam gereja kita tidak tahu kalau dosa pusaka atau dosa asal itu menjadi alasan bagi Tuhan memasukkan orang ke api neraka. Dan kalau misalnya dosa asal itu menjadi dosa yang mengkondisikan orang untuk tetap hidup jauh dari Tuhan, dan itu pengaruhnya untuk anak yang diaborsi, ya belum jalan, ya dia belum efektif dosa itu. Belum mempengaruhi pikiran, belum mempengaruhi kehendak, apalagi kelakuan seorang anak yang diaborsi. Dan gereja percaya belas kasih Tuhan akan mengatasi juga kuasa atau belenggu dari dosa asal. Sehingga entah Tuhan mau
menyucikan orang yang sebenarnya ya bilang tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa. Itu nanti kita lihat kalau ketemu Tuhan Allah, anak-anak kecil nasibnya persis begitu. Ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi kira-kira untuk pengertian tentang purgatorium ya kita sudah dapat ya. Jadi memang tadi dikatakan kemurahan hati Tuhan, lalu kemudian merupakan kelanjutan bahwa kita dimurnikan ya sesudah kematian kita mengalaminya ya, terutama kalau kita sudah sejak saat hidup mengalami atau sudah mengharapkan rahmat Tuhan. Dan untuk orang yang bunuh diri pun kalau itu ya bukan dalam arti penolakan, maka kita juga boleh mengharapkan bahwa Tuhan terus mengasihi dia. Nah, sekarang kita beralih ke soal hubungan kita dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, tadi dikatakan tentang doa dan sebagainya. Ada orang bertanya, ini menarik sekali pertanyaannya adalah, Romo sampai berapa lama kita harus mendoakan mereka yang sudah meninggal itu? Ya, mungkin ada pertanyaan lain juga semirip yang dimasukkan di dalam WA. Romo, kapan kita tahu persis bahwa saudara kita sudah masuk ke dalam surga? Apakah kita masih mendoakan terus itu sampai berapa lama? Itu baik. Mungkin Pastor Julius bisa mencerahkan saudara kita yang bertanya ini. Silakan. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan itu, membuat kita semua kemudian mengukur ya. Mengukur doa ini berapa banyak kali mesti kita buat. Jadi perhitungan-perhitungan lain kali menarik. Tetapi kalau kita mencintai saudara kita, sebenarnya entah dia sudah di surga atau masih ada di api penyucian, doa bukan hanya dalam arti menolong orang dari kesulitan, tapi kemudian juga menjadi tadi bilang ini ikatan kesatuan dalam kasih. Sehingga daripada kita tanggung resiko entah sudah di surga atau belum, itu tidak bisa diverifikasi dari dunia ini. Tapi kita juga tidak tahu persis dosanya seberapa berat, seberapa perlunya dia membutuhkan doa-doa kita. Nah, kita akan berdoa terus, ingat semua orang yang telah meninggal dalam misa, dalam doa pribadi. Kalau dia sudah di surga, tentu dia bilang, ya mungkin ini apa yang diuntukkan bagi saya bisa juga diberikan kepada yang membutuhkan. Kalau begitu orang di surga lebih tahu ini mau disalurkan kemana jatah untuk saya. Ya. Dari begitu, sehingga kita berdoa dengan tekun sampai akhir, bukan hanya menolong saudara kita. Kalau saudara kita tidak membutuhkan, mereka yang di surga juga menolong orang yang ada di api penyucian, bukan kita yang ada di dunia saja. Sehingga kalau doa ini diperuntukkan bagi seorang saudara, ya, dan dia ternyata sudah tidak lagi membutuhkan dukungan itu, maka saudara kita itu juga adalah saudara dari orang lain. Karena dalam Kristus persaudaraan kita bukan hanya soal hubungan darah, tetapi persaudaraan kita adalah persaudaraan dalam Kristus. Sehingga siapa saudara kita di api penyucian? Itu pertanyaan yang diajukan oleh orang dulu kepada Tuhan Yesus. Siapa saudara saya? Jadi kalau berdoa, kita tentu berdoa untuk orang yang kita kenal, untuk orang yang kita ya anggap saudara kita secara biologis, secara fisik. Tetapi gereja mengajarkan persaudaraan yang melampaui ikatan-ikatan itu. Sehingga doa-doa kita, ya, daripada kita hitung-hitung berapa mau dibutuhkan, berdoa dengan tekun itu membuat kita juga jadi baik. Dan kalau itu memang diperlukan oleh orang lain yang saudara kita tidak kita kenal, kita akan berdoa terus, itu tidak salah. Ya, baik. Terima kasih Pastor Julius ya, mengingatkan doa itu bukan cuma soal memohon sesuatu ya, tetapi kemudian berkomunikasi dalam kasih dan sebagainya, ya, menyerahkan pada Tuhan ya, justru karena doa membuat kita sebagai satu keluarga ya. Ini purgatorium memang mengingatkan kita bahwa kita semua keluarga gereja yang luas ya. Ini ada pertanyaan lagi ini Romo dari ini. Karena kita itu gereja
apakah jiwa-jiwa di purgatorium bisa mendoakan umat di gereja yang bersiarah di bumi? Pertanyaan dari Martison Purba ini. Jadi apakah sebaliknya juga mereka bisa mendoakan kita? Ya, begitu seringkali disebut mereka akan menjadi pendoa kita. Apakah begitu? Silakan. Oh iya. Ya, jadi selama ini dimengerti dalam gereja bahwa yang di api penyucian atau di purgatorium adalah mereka yang sebenarnya dalam proses pemurnian. Jadi mereka sendiri itulah mereka yang membutuhkan bantuan. Yang bisa membantu itu orang yang ada di surga yang sudah menuntaskan dia punya urusan, dan orang yang masih ada di bumi itu yang bisa beramal, yang bisa berdoa. Yang di api penyucian adalah orang-orang yang sebenarnya bukan lagi dalam kapasitas untuk melakukan amal, melakukan kebajikan. Mereka ini adalah orang-orang yang perlu ditolong supaya bebas dari semua cacat, semua celah yang diakibatkan oleh dosa yang mereka sedang buat. Jadi mereka menurut ajaran resmi gereja, mereka itu tidak bisa berdoa untuk kita di dunia. Yang bisa berdoa untuk kita di dunia itu yang sudah di surga, ya, yang sudah di tempat kemenangan. Mereka bisa membantu yang belum menang. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, dari panitia ada pesan ini supaya para peserta silahkan mengisi daftar hadir, karena ini perlu bagi kami juga, panitia di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng, untuk mendapatkan feedback dari Anda. Tapi juga untuk Anda terutama yang membutuhkan sertifikat, ya barangkali diperlukan, tanda penghargaan juga kami berikan, silahkan mengisi di daftar hadir yang disediakan di dalam kolom chat tersebut. Ya, silahkan klik saja lalu diisi. Baik, masih ada banyak pertanyaan ternyata ini. Aduh, rupanya pertanyaannya tambah terus ini. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah dijawab di dalam sesinya Pastor Julius. Jadi misalnya tadi, apakah sebenarnya indulgensi merupakan salah satu hal yang ditolak oleh Martin Luther? Karena apa? Karena pada waktu kita mendoakan harus memasukkan uang di dalam amplop. Apakah benar seperti itu? Jadi ini persoalan dengan saudara-saudara kita barangkali yang belum memahami, yang dari Protestan misalnya, mengapa ditolak begitu? Lalu apakah dalam kaitan dengan perpecahan gereja? Apakah benar demikian sejarahnya? Ya, mengenai indulgensi itu ya. Jadi untuk indulgensi sebenarnya dibilang dulu ini adalah persembahan. Ya, orang melakukan persembahan, dan persembahan itu selalu sesuatu yang baik. Kalau orang mempersembahkan apa yang dia miliki untuk menolong saudaranya. Ya. Nah, gereja membuat, bilang saja, surat indulgensi resmi ini untuk mengatur, mengadministrasi bahwa persembahan ini sampai, persembahan ini sudah dibuat, sehingga apa yang diminta, misalnya saya mempersembahkan misalnya persembahan untuk didoakan dalam 3 kali misa, itu peraturannya jelas dan tidak ada abuse untuk itu. Ya. Jadi kalau kemudian dalam gerakan reformasi dikatakan bahwa menolak itu sebagai sesuatu yang bilang saja praktek tidak benar, nah bisa jadi ada memang penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Itu bisa terjadi. Ada orang membuat sesuatu yang tidak semestinya. Tetapi maksud sebenarnya dari indulgensi, kalau orang memberi uang, bisa juga tentu memberi emas kalau ada emas, memberi apa yang lain yang berharga sebagai persembahan berharga dari saya untuk bisa memberikan sesuatu dalam arti menopang saudara saya yang membutuhkan. Nah, kalau itu indulgensi dalam arti itu, baik mempersembahkan harta benda, mempersembahkan doa, beramal, berpuasa, itu sesuatu yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Dan semua orang yang punya iman, kepercayaan perlu mengamalkan itu. Tetapi kalau ditolak karena
itu membuat kita kemudian bertindak tidak benar terhadap sesama, bertindak tidak benar dalam gereja, maka itu menjadi peringatan untuk kita semua bahwa hal baik bisa juga dipakai dengan cara yang menyimpang. Dan itu kita menyesal kalau ada sampai terjadi begitu. Tapi maksudnya bukan begitu. Ya baik, terima kasih ya Pastor Julius. Memang benar tadi sudah ditegaskan juga Pastor Julius katakan ini doa ini adalah persembahan ya. Jadi apa misalnya memberikan sesuatu untuk persembahan ya. Jadi bukan membayar begitu ya. Itu memang bukan. Dan memang tadi juga salah satu yang membuat menolak adalah pertanyaan tentang kecukupan salib ya. Ini juga ditanyakan lagi. Sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh Pastor Julius dengan baik ya. Salah satu yang membuat orang menolak adalah pertanyaan mengenai apakah salib sudah cukup ya, dan memang gereja memang salib cukup ya, tetapi kemudian kemurahan hati Allah berlanjut. Nah, pertanyaan yang lain mengenai hal itu adalah apakah kalau kita membuat amal atas nama orang yang meninggal itu juga termasuk salah satu bentuk membantu mereka dalam doa? Maksudnya apakah hanya dalam doa saja ataukah bisa juga kita membuat amal atas nama orang yang meninggal itu termasuk membantu saudara-saudara kita yang sudah meninggal di dalam purgatorium itu. Begitu. Jadi dengan amal saja atau dengan doa saja? Ada dengan amal boleh atau cukup cuma dengan doa? Pertanyaan. Menarik ini. Ya, terima kasih. Jadi dalam aturan untuk mendapatkan indulgensi di sana disebut macam-macam hal yang bisa dibuat untuk mendapatkan indulgensi. Jadi bisa dengan misa, bisa dengan karya amal, bisa dengan puasa, bisa juga dengan doa-doa tertentu. Dan itu selalu punya bilang saja manfaat, efek bagi orang yang sudah meninggal. Jadi bukan hanya efek untuk keselamatan jiwanya. Di dunia juga kalau misalnya kita punya orang tua meninggal dan punya hutang banyak, ya, dan ada resiko semua disita oleh bank, maka orang yang masih hidup dia juga bisa membantu membayar hutang orang tuanya juga, dan dengan demikian dia dibereskan. Dan nama baiknya dibereskan, bahwa dia sekarang bukan lagi meninggal sebagai orang yang meninggalkan utang. Ya, begitu. Nah, begitu juga indulgensi yang kita buat di dunia ini itu punya manfaat, punya efek, karena tadi sudah dibilang kita ini satu kesatuan dengan orang-orang yang sudah meninggal, satu keluarga. Sehingga perbuatan kita, Santo Paulus berdoa untuk sahabatnya. Ada orang-orang juga pada zaman Santo Paulus minta dibaptis atas nama orang yang sudah meninggal yang tidak sempat mendapatkan pembaptisan. Ini keyakinan bahwa perbuatan kita di dunia ini selalu juga terhubung, menghubungkan kita dengan saudara kita yang sudah meninggal. Karena itu dikatakan, maut pun tidak bisa memisahkan kita dalam cinta Kristus, baik dengan Tuhan Yesus maupun dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Jadi kesadaran kita dipersatukan dalam Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Wah, ini masih satu lagi topiknya ya yang menarik ini. Ya, sepertinya kita tidak bisa memberikan waktu untuk bertanya langsung ini karena cukup banyak pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu berhubungan dengan agak sedikit melenceng sedikit, tetapi mungkin bisa karena ditanyakan oleh beberapa orang tentang arwah-arwah yang seringkali muncul. Itu dia ya. Jadi ada seperti penampakan, ada malah gejala kerasukan atau gejala orang datang ya mengaku dari saudara kita yang sudah meninggal ya. Pertanyaannya ini bagaimana ini Romo dengan persoalan ini ya. Ada beberapa yang bertanya apakah jiwa tersebut belum berbahagia di surga? Ini pertanyaan dari Suster Maria Yanita ya. Jadi begitu, apakah mereka itu masih datang karena masih membutuhkan kita atau bagaimana? Atau bagaimana kalau yang merasuki, apakah itu fenomena tanda-tanda bahwa mereka membutuhkan atau bagaimana? Atau mereka belum berbahagia dan sebagainya?
Itu memang sedikit-sedikit berbeda, tetapi barangkali karena ini seringkali juga menjadi pertanyaan dari umat. Silakan, Pastor Julius. Ya, untuk fenomena seperti itu, dikatakan bahwa Tuhan menganugerahkan hidup untuk kita di dunia ini. Kesempatan diberikan masing-masing orang dengan jangka waktu diberikan oleh Tuhan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya jatah hidupnya belum dihabiskan, tapi dia sudah mematikan diri sendiri misalnya, atau dibunuh oleh orang lain. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu sebenarnya jatah hidupnya di dunia ini belum habis. Sehingga kalau datang di pintu surga, mungkin Petrus bilang, kamu punya nama belum dipanggil, kenapa sudah datang? Ya, lain kali begitu. Nah, orang bisa kemudian dikatakan bergentayangan karena sebenarnya dia sendiri belum dipanggil oleh Tuhan, tapi sudah datang. Tetapi ada satu fenomena yang lebih menarik kemudian, bahwa dalam masyarakat ada biar jiwa tidak datang malah dipanggil supaya datang. Ya, orang membuat cai langkung atau apa memanggil jiwa datang. Ya. Dan ternyata datang. Nah itu sebenarnya dilarang kalau begitu. Ya. Dilarang oleh Tuhan Allah. Tapi Tuhan juga bisa menyuruh jiwa tertentu untuk datang membawa pesan dari Tuhan untuk orang hidup. Ya. Seperti dulu waktu Lazarus dan orang kaya Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan orang kaya menderita, dan dia minta kepada Bapak Abraham, coba kirim Lazarus ke rumah saya. Ya. Itu berarti jiwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa juga sebenarnya diutus oleh Tuhan membawa pesan kepada orang-orang yang masih hidup. Dan kalau Tuhan buat itu berarti itu maksud Tuhan. Tetapi kalau orang yang memaksa jiwa memanggilnya datang, itu berarti kita mengganggu sebenarnya orang-orang yang sementara mungkin berproses dalam penyucian atau menuntaskan itu, atau malah memanfaatkan jiwa-jiwa yang mungkin bergentayangan karena perjalanannya tidak jelas. Ya. Jadi begitu. Baik. Lain kali kita bilang dalam arti itu. Ya, terima kasih. Saya kira jelas ya pertanyaannya itu. Jadi sekali lagi ya, kembali ya, ini juga relasi antara kita dengan yang sudah meninggal. Saudara-saudara yang terkasih, masih banyak mungkin yang mau bertanya, tetapi waktu kita juga lah yang harus menentukan, gitu, sehingga kita tidak bisa lagi terus-menerus ya. Pertanyaan ini pasti akan menarik ya. Tetapi beberapa hal mungkin sebagai penutup dari ini. Pertama, terima kasih pada Pastor Julius yang sudah memberikan kepada kita banyak pencerahan, ya, banyak hal yang bisa kita dapat. Ya. Yang menarik adalah bahwa purgatorium itu warisan iman kita. Dan warisan ini menunjukkan atau menekankan kemurahan hati Tuhan yang berlanjut, ya, kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada kita. Tadi dikatakan mereka yang masuk api penyucian itu sudah pasti keselamatannya, ya, dan memang harus dibersihkan karena masih ada akibat dosa sementara yang masih harus dibersihkan. Dan itulah kemurahan hati Tuhan memberikan kepada kita satu stase, satu spasi di mana kita akan menuju ke surga, tetapi dengan lebih dulu dibersihkan. Dan menariknya lagi, tadi Pastor Julius juga tekankan, ada keterkaitan, keterjalinan yang sangat erat antara gereja yang menderita, yang ada di purgatorium, dengan gereja yang bersiara. Dan kita itu sebagai keluarga besar dari gereja, kita bisa membantu ke sana. Dan ya sungguh-sungguh dengan iman ini kita diteguhkan, ya. Kita semua mendapatkan atau satu kepastian, ya, satu keindahan dari iman kita. Itu dari saya. Mungkin 1-2 kalimat dari Pastor Julius menutup semua yang sudah diterangkan tadi. Saya berikan kesempatan pada Pastor Julius sebelum kita berikan pada pengarah acara. Ya, tadi kita semua yakin bahwa purgatorium dan indulgensi itu adalah tanda kasih Tuhan untuk kita. Dan kalau kita melaksanakan itu juga dalam hidup, membuat
praktek-praktek yang mendatangkan indulgensi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih kita juga untuk orang-orang yang membutuhkannya. Jadi lain kali datang di gereja, kalau pastornya belum ada terlambat, ya kita berdoa saja karena doa-doa tertentu itu dibutuhkan untuk mendapatkan indulgensi tertentu. Jadi ini satu tanda kasih yang bisa dalam jangkauan semua orang. Jadi supaya kita tahu juga memanfaatkannya dan mendapatkan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Itu. Ya, terima kasih. Dengan demikian kita akhiri, kita punya omong-omong tentang purgatorium. Dan sekali lagi bagi mereka yang mau mengisi absen masih diberi kesempatan. Silahkan ya. Ada yang bertanya apakah jam berapa sebenarnya mulai ya, jam 19.30 mulainya ya, jadi bukan jam 18.30. 18.30 waktu Indonesia bagian barat dan 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan bagi yang di timur ya tentu 20.30. Sekali lagi terima kasih pada Pastor Julius dan terima kasih juga kepada kita semua. Saya lihat pesertanya yang terdaftar sampai 160-an. Luar biasa, dan juga dari mana-mana datang, bahkan dari luar negeri, dari Prancis, dan dari juga pelosok tanah air, ya Pineleng, ya, itu pelosok tanah air. Jadi terima kasih sekali lagi, saya sebagai moderator mengembalikan sekarang acara kepada pengarah acaranya. Dari panitia ada pesan sertifikat bisa diakses di dalam kolom chatting, jadi melalui pengisian absen ya, juga nanti panitia akan memberikan materi ya, mengirimkan kepada peserta juga melalui kolom chatting. Baik, saya berikan waktu dan tempat kepada Frater Christian sebagai pengarah acara malam ini. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Pastor Julius atas materi dan diskusi tanya jawab yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu, para pastor, suster, bruder, frater, dan saudara-saudariku, kita memberikan tepuk tangan secara online untuk pemateri dan moderator kita pada malam hari ini yang telah membagikan pengetahuan dengan sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Julius dan Romo Hertanto. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada acara kita yang selanjutnya, yakni ucapan terima kasih dari Kepala Ketua Program Studi Teologi Filsafat Keilahian yang akan dibawakan langsung oleh Pastor Antonius Tukiran MSc. Kepada Pastor saya persilahkan. Ubah posisi dari komputer saya ke komputer yang lebih baik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saja yang berpartisipasi dalam acara ini. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Teologi STF Seminari Pineleng. Dan ini adalah bagian pertama atau paket pertama dengan tema menjadi manusia Kristen yang tangguh. Saya lihat pesertanya ada yang dari luar negeri, tapi yang jelas dari Indonesia, dari 3 daerah waktu, Barat, Tengah, dan Timur. Nah, secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada para pemateri, narasumber, yaitu Pastor Dr. Alberto Sujoko, Pastor Dr. Andes Julius Saletia yang 2 kali menyampaikan materi, Pastor Dr. Stanley Vianney Pondaah, Pastor Ambrosius Uri Timur, Pastor Dr. Melki Malingkas, dan yang menjadi narasumber dan juga yang menjadi moderator ada Pastor Hermas Asumbi, Pastor Hertanto, dan lain-lain. Yang berikut saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim IT,
para frater yang sekarang hadir adalah Frater Mevri Kewo dan Frater Christian Pontoh di bawah koordinasi dari Pastor Hermas Asumbi. Luar biasa, sudah berjalan dengan baik. Nah, ini adalah paket pertama. Semester berikut direncanakan untuk paket kedua. Nanti kami akan koordinasi lagi temanya supaya lebih baik lagi dari apa yang sudah berlangsung sekarang ini. Baik, sekali lagi saya mengakhiri ucapan atau penutup ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah berpartisipasi, dan mohon juga untuk menyampaikan usulan-usulan untuk perbaikan webinar di kemudian hari. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Romo Anton atas ucapan terima kasih. Baik, sekarang Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya mengajak kita semua untuk mengaktifkan video kita, gambar video kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengadakan sesi pemotretan secara online dengan melakukan screenshot pada layar kita masing-masing. Baik, pada halaman yang pertama di dalam buku saya ada 3 halaman. Ini halaman yang pertama, ada beberapa yang membuka atau mengaktifkan videonya. Saya mengajak kepada kita semua untuk mengaktifkan video. Baik, halaman yang pertama, dalam hitungan ketiga mari berikan yang terbaik kita. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, senyum-senyum yang sangat indah. Sekarang kita melangkah ke halaman yang kedua. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kita ke halaman yang ketiga komputer saya. Baik, rupanya di halaman ketiga masih banyak yang belum mengaktifkan kamera, tetapi ada juga beberapa yang sudah mengaktifkannya. Mari dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih kepada kita sekalian yang sudah memberikan senyum-senyum yang terbaik. Terima kasih pula atas kehadiran partisipasi kita pada malam hari ini. Baik para pastor, para frater, brother, sister, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini dengan tema purgatorium atau api penyucian dan indulgensi dengan doa yang akan dipimpin oleh Frater Mikael Mevri Kewo. Kepada Frater kami persilakan. Mari para pastor, frater, suster, Bapak Ibu, para mahasiswa, mahasiswi, kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan webinar kita pada malam hari ini, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan tuntunan-Mu, sehingga proses webinar kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pastor Yunus semua itu boleh bermanfaat dalam perkembangan iman kami kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pada sebentar lagi kami akan berpisah dari pertemuan virtual ini. Kiranya Engkau mau menjaga kami dalam pikiran kami pada malam hari ini, sehingga pada besok hari kami boleh menyambut harimu dengan penuh sukacita. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kasih kepada Frater Jeffrey. Dan selamat malam, sampai jumpa pada bagian kedua seri webinar teologi Sekolah Tinggi Kristen. Terima kasih Pastor Julius. Terima kasih.